Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Febrian Yuki. Saya salah satu anggota dari kelompok keempat mata kuliah penyuntingan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit atau menyampaikan sedikit tentang hasil wawancara kami bersama Kak Fikri, apa yang kami dapatkan atau apa yang saya dapatkan hasil wawancara kemarin bersama Kak Fikri dari awal hingga akhir yang saya dapatkan atau yang saya pahami di sini, bagaimana proses penyuntingan dan penerbitan. Di sini proses penyuntingan dan penerbitan itu di mana seorang penyunting sebelum menerbitkan menerbitkan artikelnya atau memposting sebuah artikelnya atau sebuah konten, itu si penyunting ini harus mengoreksi kembali atau melihat kembali hasil suntingannya sudah baik atau belum, atau sudah ejaannya sudah benar atau belum, sehingga bisa ditampilkan dengan baik. Terus di sini juga siapa saja yang terlibat dalam proses penyuntingan dan penerbitan artikel. Di sini Kak Fikri sendiri yang bilang di sini tidak ada keterlibatan siapapun dalam proses penyuntingan dan penerbitan. Di sini tidak ada campur tangan dari siapapun. Di sini Kak Fikri membuatnya sendiri dari mulai prosesnya dari mulai prosesnya penyuntingan dan penerbitan artikel. Itu tidak ada campur tangan dari siapapun, itu Kak Fikri yang membuat sendiri. Terus peran dan tanggung jawab yang apa saja peran dan tanggung jawab seorang editor dalam proses penyuntingan. Peran dan tanggung jawab seorang editor itu di mana seorang editor itu harus mengoreksi kembali hasil video atau hasil video atau hasil rekaman atau naskah yang ditulis. Itu si editor itu harus mengoreksi kembali apakah sudah jelas kata-katanya, atau sudah benar dalam tulisannya, atau sudah jelas dalam dalam gambarannya atau videonya. Jika sudah benar, maka bisa ditampilkan dalam sebuah penerbitan. Itu tugas sebagai editor, harus itu mengoreksi kembali atau melihat kembali hasil yang sudah diedit, itu harus dibuka kembali atau dilihat kembali. Terus di sini ada juga tantangan dan solusi apa saja yang kendala yang dihadapi selama proses penyuntingan. Tantangan dan solusi itu yang dihadapi itu palingan kata Fikri itu cara pengeditannya, cara menyunting sebuah naskah atau menyusun sebuah artikel. Itu tuh ada kendala atau sebuah jaringan yang menghambat, kendala untuk proses penyuntingan. Terus ini ada teknologi dan alat apa saja yang digunakan. Di sini Kak Fikri itu awalnya menggunakan handphone, terus dibantu dengan teknologi dibantu ini dengan teknologi, bisa pakai biasa tuh pakai CapCut atau fitur-fitur yang lain yang bisa membantu prosesnya Kak Fikri membuat video. Di sini juga terus ada penulisan naskah, penulisan naskah dan penyuntingan video. Di sini apakah Anda membuat skrip atau naskah sebelum membuat video? Iya, di sini Kak Fikri itu membuat naskah terlebih dahulu. Sebelum membuat video itu Kak Fikri membuat naskah atau skrip terlebih dahulu. Di sini apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skrip? Itu yang terlebih dahulu itu pertama itu mulai dengan brief atau tulisan kerangka garis besar, susun dialog, buat isi tubuh atau skrip video. Itu yang harus diperhatikan dalam penyusunan skrip. Terus bagaimana Anda menentukan bahwa gambar atau video sudah siap untuk dipublikasikan atau belum? Di sini jika gambar dan video sudah siap untuk dipublikasikan itu di mana kita harus melihat gambar dan video itu sudah layak apa belum untuk dipublikasikan. Jika belum,
maka tidak bisa ditampilkan atau tidak bisa dinaikin di sosial media. Jika sudah bisa dipublikasikan, maka video dan gambar itu kita bisa naikin atau publikasikan. Itu kita lihat dari bagaimana gambar dan video itu harus gambar dan video itu harus jelas, terus jelas dalam gambarnya, terus dalam videonya juga jelas, dengan kata-katanya juga harus baik dan sopan, sehingga video dan gambar itu kita bisa publikasikan. Mungkin itu video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Ilham. Saya mahasiswa semester 6. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya berkuliah di Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas kelompok kami, yaitu dari mata kuliah penyuntingan. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang TikTokers, yaitu narasumber kami adalah Kak Fikri Ilyas. Pelajaran yang dapat saya ambil dari wawancara tersebut adalah mengenai proses pembuatan konten dan kualitas konten. Yang pertama mengenai proses pembuatan konten video. Yang pertama mengenai langkah awal yang untuk mendapatkan ide oleh seorang influencer atau seorang TikTokers, selebgram maupun YouTuber. Ide awal yang dapat menjadi inspiratif mereka untuk membuat video atau mengunggah foto di media sosial itu adalah bisa jadi berbeda-beda pendapat. Bisa saya tangkap dari hasil wawancara bersama Kak Fikri adalah pada awalnya Kak Fikri itu tidak menyangka video yang akan dia buat itu bisa seviral dan bisa disukai oleh banyak orang. Awal dia membuat video adalah untuk menaikkan salah satu usahanya, sehingga dia membuat video. Dia terinspirasi oleh TikTokers yang lain. Dia terinspirasi sehingga dia membuat video dia sendiri, yang pada awalnya dia ingin menjual produk dia, tetapi tidak ada yang belum banyak orang-orang mengenal dengan produk yang dia punya, sehingga timbul saran dari temannya bahwa jika ingin menaikkan tingkat pemasaran penjualan Kak Fikri harus mengendorse orang yang sudah terkenal. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyuntingan hingga proses penerbitan video atau foto di media sosial. Pada penjelasan Kak Fikri ialah dia tidak memiliki tim dari awal hingga dia viral sekarang. Awalnya itu dia hanya hanya cuman tekan tombol rekam terus bicara aja. Dia tidak punya tim yang membantu dia dalam membuat video. Tetapi setelah video dia viral, setelah orang-orang mengenal dia ada teman-teman yang berpartisipasi, tapi dia tidak memiliki tim yang tetap. Kayak ada yang berpartisipasi untuk membantu dia dalam membuat konten, itu ada keterlibatan, tetapi dia tidak memiliki tim khusus selama dari awal dia mulai buat video, mendapatkan ide awal hingga dia videonya viral hingga sekarang. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai penulisan naskah dan penyuntingan video. Yang pertama, pembuatan skrip sebelum membuat video atau mengunggah sebuah foto atau video di media sosial. Dari penjelasan Kak Fikri, dia menjelaskan bahwa pembuatan skrip itu perlu untuk dia, karena bisa saja saat kita mengetik video, kita bisa lupa ide apa yang tadi kita buat. Bisa saja kita ngeblank saat kamera on, kita bisa saja lupa, sehingga harus membuat skrip terlebih dahulu sebelum mengetik video. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya mengenai perlu atau tidak memperhatikan skrip untuk pembuatan video atau memposting
foto atau video di media sosial. Dari penjelasan Kak Fikri, dia menjelaskan bahwa perlu sekali karena di dalam konten itu ada hak cipta, perlindungan hak cipta. Jangan sampai skrip yang kita buat itu bisa menyinggung unsur sara, bisa menyinggung secara personal, bisa menyinggung perusahaan, bisa menyinggung banyak orang, atau itu bisa mempengaruhi konten kita nantinya. Konten kita itu nantinya akan melanggar hak cipta, sehingga perlu sekali untuk memperhatikan skrip. Kemudian kata-kata kita jangan sampai skrip yang kita buat itu mengandung kata-kata kotor, mengandung cacian-cacian atau lain sebagainya, kesalahpahaman. Itu akan menjadi efek bagi konten yang nantinya kita publikasikan. Sehingga sangat-sangat perlu untuk memperhatikan skrip sebelum video itu diposting atau di-tag. Kemudian software yang digunakan untuk menyunting dan membuat video. Untuk pengeditan, penjelasan yang Kak Fik pakai dalam kontennya itu, yang pertama untuk pengeditan video, yang pertama itu KineMaster, yang kedua CapCut, dan yang ketiga PicsArt. Nah, untuk software atau perangkat yang dia gunakan pada awal dia membuat video, dari awal pembuatan video itu Kak Fik mengatakan bahwa dia masih menggunakan handphone, yaitu handphone Android Realme. Kemudian ada partisipasi, videonya sudah mulai dikenali banyak orang. Ada salah satu temannya yang berpartisipasi atau memberikan dia hadiah untuk melanjutkan konten yang selanjutnya dia buat, yaitu masih HP Android Vivo. Kemudian setelah video dia naik ramai, sudah dikenali oleh teman-teman yang menonton, followersnya juga sudah banyak, sehingga dia bisa menggunakan HP yang lebih bagus, kamera dan kualitas suaranya juga bagus. Dia sudah bisa menggunakan iPhone untuk membantu dia dalam membuat konten-konten dia selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan bahwa video atau gambar itu sudah siap untuk diposting atau dipublikasikan belum. Yang pastinya memastikan dulu, yang pertama memperhatikan mungkin dalam pembuatan video ada kata-kata yang salah, kualitas gambar atau kualitas audionya kurang bagus, kebisingan-kebisingan, mungkin ada gangguan suara-suara dari luar, itu harus dilihat kembali begitu, sehingga kita bisa tahu nih, nah ini kira-kira sesuai atau tidak, sesuai yang kita harapkan atau tidak. Pada kualitas dan konten ini bagaimana memastikan kualitas gambar atau video itu tetap konsisten. Pada penjelasan Kak Fik kemarin, dia tidak bisa memastikan kualitas kontennya itu tetap konsisten atau tidak, karena bisa jadi berbeda-beda tema yang dia buat. Kemudian pelajaran yang paling berharga yang dapat dipelajari dalam proses penyuntingan video dan gambar. Penjelasan Kak Fik kemarin itu bahwa dari awal dia membuat video itu adalah hingga sampai dia viral sekarang ini, itu adalah tidak ada pengalaman yang tidak berharga, karena semua itu butuh proses. Dari awal yang belum menjadi belum dikenali banyak orang, belum bisa mendapatkan penghasilan, hingga sekarang bisa mendapatkan penghasilan. Dia mengatakan bahwa dari proses awal dia membuat video hingga sampai dia sudah dikenali banyak orang, itu setiap saat dia merasakan bahwa pengalaman dia itu dimulai dari awal dia membuat video sampai dia viral sekarang. Jadi semua pengalaman yang dia anggap itu semua berharga. Kemudian bagaimana menerima dan mengelola feedback dari tim sebelum konten dipublikasikan.
yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, Kak Fikri tidak memiliki tim sama sekali. Bisa jadi influencer yang lain memiliki tim, tetapi yang akan mewawancarai, Kak Fikri mengatakan bahwa sejak awal dia membuat video dia tidak memiliki tim. Jadi cuman ada partisipasi dari teman-teman yang mungkin ingin membantu dia dalam membuat konten dia tersebut. Kemudian untuk strategi, tetap produktif dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan penyuntingan atau pengeditan video atau gambar. Penjelasan Kak Fikri kemarin adalah jangan terburu-buru dan tetap sabar, karena saat proses pembuatan video itu kan tidak sekali take doang, tidak sekali take saja, bisa jadi berulang-ulang karena mungkin terjadi mungkin suasana yang moodnya kurang bagus, atau bisa jadi lupa skrip, lupa apa yang akan dibahas. Nah, itu adalah salah satu kendala bagaimana untuk tetap tidak terburu-buru dalam menyelesaikan dari awal pembuatan video hingga ke proses penyuntingan. Kemudian mengenai bagaimana memastikan bahwa konten yang dibuat itu tidak melanggar hak cipta. Yang pertama itu kita harus memperhatikan kata-kata yang kita keluarkan. Jangan sampai kita menyinggung secara personal, kita menyinggung perusahaan, kita menyinggung orang-orang yang lain karena kata-kata kotor yang kita keluarkan. Karena konten orang-orang itu kan mereka juga melindungi karya-karya mereka. Jangan menjiplak karya-karya mereka, itu kan sudah diatur. Jadi kita jangan sampai melanggar. Kalau kita melanggar akan kita bisa dikenai melanggar hak cipta. Kita bisa dituntut karena itu sudah diatur. Langkah-langkah untuk melindungi karya secara hukum. Dari penjelasan Kak Fikri kemarin bahwa dia tidak melindungi karya yang dia buat karena dia tidak mempermasalahkan siapa yang mau meng-share videonya, siapa yang mau mengikuti idenya, semua tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau ada yang ingin melindungi ya silakan, tetapi Kak Fikri tidak tidak mempermasalahkan itu. Dia tidak ada larangan, siapa saja bisa memakai videonya, siapa saja bisa men-share videonya, siapa saja bisa menjiplak videonya, terserah. Jadi setiap influencer itu punya pendapat, punya tanggapan yang berbeda mengenai melindungi karyanya. Mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk pertama kali membuat konten sebenarnya tidak punya niat untuk menjadi seorang konten kreator. Tapi karena awal mula saya ingin buat video itu sebab dulu ada buat usaha kecil-kecilan. Jadi karena ingin pasarannya tuh lebih luas. Saya minta saran di teman. Jadi satu teman ini dia kasih saran bilang bagus tuh pakai orang supaya dong endorse barang itu supaya lebih maksudnya lebih dikenal banyak orang, lebih luas gini. Karena dia yang punya banyak pengikut, begitu banyak orang yang lihat DP ini, lihat DP itu, jadi dong bisa tahu dari hasil dia postingan. Nah, karena dari situ kita juga mulai berpikir kita terbikin sendiri saja, supaya kalau misalkan untuk ada usaha ini kita sendiri juga yang posting. Tapi makin lama awal bikin video itu sangka-sangka juga bisa seviral itu. Terus untuk ide-ide bikin video bagaimana ya? Soalnya dari awal mula kuliah atau apa itu kita juga tuh orang yang suka video barang yang termasuk akal, terus kayak bikin video kata-kata atau bikin apa gitu. Jadi kayak dari skill yang cuman pas-pasan, kita juga kayak karena
dari waktu sekolah saja so gila tuh, tapi gila bikin. Nah dari situ kita mulai kasih gabung semua jadi satu, terus bikin video mau bataria sabaran termasuk di angka ini. Itu tapi jawaban untuk pertanyaan pertama. Keterlibatan dari awal, siapa ada yang terlibat sama sekali sendiri, itu terus mulai naik, belum belum viral lah istilahnya, itu kayak belum viral, masih sendiri, jadi kayak naik dulu pelan sampai kayak mulai dikenal di banyak kalangan yang ada di Maluku. Ya sudah, nanti itu mulai lagi ada satu sama-sama boleh terus kerjasama, terus ada juga teman bantu video. Ya, kalau untuk pembuatan skrip pasti, soalnya kalau kayak misalkan takutnya nanti ada kata-kata atau kalimat yang diucapkan itu bisa menyinggung beberapa instansi atau beberapa ini. Jadi untuk skrip ya pasti dipakai, soalnya takutnya jangan sampai ada kata-kata yang itu pas keluar nanti itu dia bahaya begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja yang perlu Kopi perhatikan dalam menyusun sebuah skrip dalam pembuatan video? Ya, yang pasti yang diperhatikan dalam menyusun skrip itu kata-kata atau kalimat. Soalnya awal-awal itu kan belum bikin video dalam 1 menit lah, belum video 1 menit terus rekoria terus selanjutnya sih barang-barangnya cerita. Jadi ya yang pastinya sih skrip itu diperhatikan, misalnya bikin kata kalimat itu diperhatikan. Mungkin pertanyaan selanjutnya nanti ini sumber apa yang kakak gunakan untuk mengisi video atau enggak? Selama ini masih pakai telepon, nggak pakai HP untuk pertama sekali itu pakai HP railing. Nah di situ HP itu rusak, ada juga teman yang bantu sponsor, dia kasih beli HP itu. Nah itu kelamaan alhamdulillah bisa lebih safety, bisa pakai iPhone, bisa beli iPhone, mungkin kayak agak lumayan mendingan lah kalau itu ambil gambar itu aplikasi katakanlah antara wajib untuk menggunakan, cuma karena itu tuh pakai yang ini punya, bukan yang berbayar tapi yang komik. Terus yang satu lagi pakai CapCut. Terus ada juga yang tambahan kayak ada DP gambar yang itu pakai Pixar. Oke. Kalau kayak untuk melihat video yang siap dipublikasi atau belum, ini ya tergantung dari video itu sendiri. Kalau misalkan lihat video itu dia kayak misalkan tagoyang, terus ada kebisingan atau noise yang lain yang mungkin masih mengganggu penglihatan atau pendengaran orang yang menonton, ya pasti itu akan di-take ulang. Jadi kalau kayak misalkan mau untuk langsung diposting atau diunggah, itu dilihat lagi. Kalau kayak misalkan rasa bisa untuk diposting, ya akan pasti nanti diposting. Untuk memastikan kualitas gambar dan video tetap konsisten itu bagaimana? Kalau
kualitas gambar dan video tetap konsisten itu sulit karena apa ya, kalau saya tidak bisa memastikan untuk kualitas gambar dan video tetap konsisten untuk revisi. Sering sekali sih kalau kayak misalkan buat terus ada kalimat atau kata yang rasa kurang pas, ya pastinya tuh akan dibikin ulang. Terus ini kalimat yang diucapkan atau kata juga kayak kurang sesuai dengan skrip, pasti dibikin ulang. Jadi kayak sering sekali. Kalau untuk dalam pembuatan video kendala ya pasti masalahnya apa ya? Kalau untuk kendala itu yang pertama itu awal-awal itu pasti kendalanya di suara. Kalau untuk pembuatan video karena kadang ada noise ada ini, terus kendala di kurang safety. Jadi kayak barang-barang juga terlengkap, terus kayak butuh sesuatu atau butuh orang juga, itu banyak sekali itu kendala. Jadi selain barang-barang yang membutuhkan dalam pembuatan video, ada juga mood. Kadang kan karena selamanya tuh mutu akan tetap bagus, jadi itu juga menjadi kendala dalam pembuatan video. Pelajaran apa yang sangat berharga yang kakak pelajari dari pengalaman gambar atau video? Pengalaman berharga apa yang pelajari? Apa ya? Kalau menurut kita semua pengalaman yang paling berharga terhadap ada yang terberharga sih, jadi tidak bisa dibandingkan mulai dari awal mulai buat video sampai saat ini itu bagi kita semua itu berharga, ada yang terberharga. Jadi yang paling berharga tidak bisa dibilang, soalnya bagi kita mulai dari awal juga itu berharga. Kita tidak bisa kasih bandingkan bahwa dia tuh terlalu yang paling berharga sekarang ini terhadap banyak karena tanpa awal bisa tentu bisa bilang juga setelah soalnya para terlalu berharga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Kak Fik menerima dan mengelola feedback dari yang sebelum konten dan Kalau kayak untuk dari tim, soalnya dari dulu sampai sekarang tak ada tim begitu, cuma kayak ada teman-teman yang sesama konten kreator atau ada teman-teman yang yang ingin terlibat di dalam juga itu mau partisipasi gitu. Jadi kayak cuman sekedar saling membantu gitu, saling support gitu sih. Jadi selama awal kakak membuat video sampai hingga kakak terkenal sekarang, alhamdulillah kakak tidak memiliki tim sama sekali. Berarti segala pembuatan dari pembuatan video hingga sampai ke proses publikasi ke media sosial, berarti kakak sendiri. Dan kalau misalkan ada keterlibatan dari orang-orang mungkin partisipasi, tepatnya partisipasi dari teman-teman. Apa strategi kakak untuk tetap produktif dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan video? Ya, yang pastinya itu kan harus tetap sabar. Kalau tersabar ya akan bisa bertahan untuk sampai ini, tentu akan menyerah lebih. Jadi harus tetap sabar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Kak Fik memastikan bahwa konten
itu tidak melanggar cipta dan mengikuti aturan yang berlaku. Akan gambar-gambar yang kotor atau kata-kata yang kotor atau untuk hak cipta itu kebanyakan apa ya, karena mungkin ada tutorial deh referensi di Google yang pakai untuk membantu orang dalam membuat video, jadi kayak untuk melanggar hak cipta atau lain-lain yang bisa apa, bisa bermasalah dalam video itu dong akan tetap berusaha untuk hindari. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh lanjut pertanyaan yang berikutnya, apakah langkah-langkah yang Anda ambil untuk melindungi karya Anda secara Kalau untuk melindungi karya-karya secara hukum sih terada, soalnya kayak kalau kayak untuk ada yang ambil apa video dari saya terus posting ulang termasalah, atau ada yang mau jiblak atau yang mau pakai ini terada larangan atau tuntutan lain yang apa yang terlibat dengan tuntutan itu terada.